Begitu juga kita melewati satu peristiwa malam makan atau bulan makan bulan Rajab mereka ada peristiwa yang besar Isra Mi'raj. Begitu juga bulan ini bulan mulia yang dimuliakan oleh Allah, termasuk salah satu bulan dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Mun kaula panjenengan hanya melewati begitu saja, kan toh rogi. Bahkan dengan Abuya gendeng orang Indonesia. Mungkin contoh kasar, contoh ini ya tamsil sopama. Ya buat mereka saya muda ya, saya jomblo aja ya pas nangali buat bumi aktif. Ya bos nangan kan. Haram. Muda saya sekor. Haram. Saya jomblo. Atau berbini, bodoh laki ganteng bisa lebar, ya bos kan? Haram. Ya bos. Karena apa menjaga santri ya bos pertama nikmat, rezeki. Pokoknya abas pada kedua tuli berpaling. Namun kedua nikah dosa, apa boleh dibarengi dengan syahwat. Tapi saya santri meter, tergolong habis sekalian ini Pak Abi. Ada beli. Itu eman. Ya bos dosa, tak ya bos barang bagus. Mubadir. Pada dengan kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa, apalagi peristiwa besar, peristiwa yang penuh barokah, peristiwa yang penuh hikmah, juga kegiatan-kegiatan majelis-majelis yang kita datangi, majelis yang penuh barokah, penuh dengan hikmah. Pas boleh panjenengan hanya melewati begitu saja, ibadah tidak. Kata muka orang gue pilih kaktin, tak ya bos rogi. Abes saya pertama kurang rizki. Oh najo bin abid tuli berpaling. Jangan abes boleh malaikat tentu dosa. Nah taretan saja semuanya di sana Allah ngirim bola panjenengan, kita ambil hikmah. Kita fokus kepada bulan ini, bulan Rajab, bulan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bola panjenengan bisa mengambil hikmah pelajaran barokah dari Isra Mi'raj. Tiga itu sholat 5 waktu. Jadi nanti hikmah ini akan bermanfaat bagi kita. Kita bisa mengambil manfaat dari hikmah nikah. Mun marena Rejab, marena pengajian yang kita hadiri kamar-kamar bulan Rejab tentang Isra Mi'raj, panjenengan sholat tambah bagus. Berarti panjenengan berni orang bodoh, panjenengan berni orang goblok, berni orang gendeng. Tapi melewati begitu saja, wanita dan Abu yang Abu yang mengatakan al-jahil, orang ketika bodoh melewati satu peristiwa besar tidak membawa manfaat. Nah, ternyata saja semuanya kisah Allah. Boleh ingin mengupas sholat nikah tentang abid hanya abid saja satu sisi dari sisi nikah bergerak. Kenapa kajiannya bergerak? Tidak itu sisi filosofinya. Dari sisi filosofinya, tasawufnya. Memang berat tapi kalau panjenengan kudu oni, kudu paham. Tasawuf ini kan lebih kepada delema. Mun syariat ini kan luar. Mun kalau panjenengan hanya syariatnya saja, tapi delema intinya tak diperhatikan. Kepada makin trendy makin mereka banyak hanya mementingkan casing. Umum casingnya rapi, pote, campur skincare. Tapi di rumah Athena tinggi
gion tak lebur ini. Neka ratin dohir batinnya tak ratin. Sebagus orang inner beauty. Ya ada anak-anak inner beauty. Paham anda? Ganteng dari ratin dari rumah. Neka sampuna seperti. Pun berak luar rai polis. Mungkin mereka tak eman panjenengan oleh beduk jutaan. Eman namanya eman. Tak eman. Skincare apalah. Selarang-larang boleh beli. Padahal itu hanya untuk casing, merawat casing. Tapi ketika putra-putri panjenengan untuk pas etarik untuk SPP na nikah 1 tahun 1,5 juta langsung larang. Padahal keluar akan memperbaiki di rumah. Yang diperbaiki di pondok, diperbaiki di madrasah, di sekolah itu memperbaiki dalamnya. Tapi orang makin banyak memperhatikan casingnya, luar ratok bagus, di rumah, gimana HP channel loh. Yang bisa kalian tak lima tepat boleh. Nah, karena saja saya mau jadi insya Allah. Mohon nikah tentang sholat, kalau nikah sholat. Saya andaikan nikah kodam memakai bahasanya Profesor Imam Suprayogo, mantan Rektor UIN Malik Ibrahim, Maulana Malik Ibrahim Malang. Nikah panjenengan saya aja ngakui Roma nih, ngakui Roma saya aja. Panjenengan nikah Paleman kacompok naka Ramadan apa bunten? Kecuali Bang Toyib tak pulang-pulang. 2 kali lebaran tak pulang-pulang. Berapa Toyib? Jadi saya ngocak lelaki jauh super, jarang di rumah, suka pergi. Ini kan tak libur lagi. Mundur ke orang tak Paleman karoma nyaman apa? Minggat ini. Mun orang tak Paleman karoma nyaman minggat. Bila pun minggat, nega mungkin berarti tak tedungi jompok nanti, tedung elorong-lorong. Bila pun orang tak tedung jompok, tedung elorong-lorong nyaman. Bambungan atau gelandangan. Biar koror dikocak bambungan, koror dikocak gelandangan. Tapi bodoh tuh anak-anak pang. Waktu mereka tak mandi bulan tahunan. Semakin lama tak mandi semakin hebat. Tak paleman kan jompok nada enak kan jompok. Nah dari tadi saja saya menjadi kisah Allah, maka kau lebaca dengan malih. Tak ekocak gelandangan, tak ekocak bambungan, maka kudu Paleman gak jompo. Nih, Paleman gak jompo. Kau lo makai kadang undangan hijau, mereka disempatkan pulang. Ini sebenarnya jompo. Mau sekiranya mereka kudu nginep, nama lima kabit, ini gua saya jompo. Maka lo nganggura. Nah dari tadi saja saya insya Allah itu adalah rumah fisik. Kalau bagian saja ambil bengko fisik, bahkan bengko bagian hebat-hebat. Rata-rata bangunan nikah makin menteng-menteng. Bengkonya hebat-hebat, dirawat. Walaupun berapa juta, hampir 100-an juta kita bangun dengan bagus. Kita rawat dengan bagus. Sapuwe benar dirawat tiap hari. Karena membengkok dikatakan ini gampang rosak. Itulah rumah fisik kita.
Sekarang panjenengan pernahkah berpikir bagaimana rumah ruhani kita? Mereka bedel lakone, kadel lakone. Mungkin panjenengan pasti berpikir untuk pulang ke rumah, untuk merawat rumah, membangun rumah kita, walaupun ratusan juta kita bela-belani, itu yang kita rawat, yang kita bangun, yang kita tempati untuk rumah fisik kita. Padahal fisik kewajiban jasad kewajiban mereka tidak selamanya menempati rumah yang besar. Mungkin umurnya paling pun sekitar 70. Kadang orang mau lebih balik bolos. Kita akan pindah tempat. Rumah kita yang mewah akan kita tinggalkan. Nah, kalau makin ngajar kita sekarang berpikir bagaimana rumah ruhani kita. Bagaimana ruhani kita, jangan-jangan ruhani kita tak pernah kaleman. Panjenengan sepaleman hanya fisiknya. Jangan-jangan ruhaninya panjenengan, ruhani kita itu menjadi ruhani yang gelandangan, yang bambungan, tak pernah kaleman. Nah, ini yang harus kita pikir. Nggih? Paham nggih? Nah, kalau ada ngiring gigi pahami arang-sarang. Ruhani kita, kira-kira ruhani kita nika paneman napa gelandangan, napa bambungan tadi napa? Ya kita pikir, kita evaluasi sendiri. Nah, kamar rumah ruhani, mun rumah jasad kita ki bukola panjenengan mensebel. Rumah ruhani kita kamar. Berdasarkan rumah ruhani kita, kalau kita urut dari kejadian ruh manusia. Ruh manusia kita diciptakan dari ruh Nabi Muhammad, dari nur Nabi Muhammad. Sedangkan ruh Nabi Muhammad diciptakan dari nurullah. Jadi mun berdatanya ruh nama jenengan katoran pasera, katurunan Rasulullah. Sadaya manusia ruhnya diciptakan dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur ruh Nabi Muhammad diciptakan dari nur Allah. Nah, jadi kalau jasad kita diciptakan dari apa? Ya, dari orang tua kita. Orang tua kita dari orang tuanya, orang tuanya dari orang tuanya, terus sampai ke Nabi Adam. Makanya manusia ekocak Bani Adam. Jasadnya Bani Adam, tapi ruh Nabi Muhammad adalah dari Nabi Muhammad. Jadi, sedangkan ruh Nabi Muhammad nikah ada di Ka'batullah, di Baitullah. Jadi karena dikembalikan ruh Nabi Muhammad diciptakan dari nurullah ini ada di Baitul Makmur di langit kami 7 nur Allah. Dari situ diciptakan ruh Nabi Muhammad. Ruh Nabi Muhammad makin beda dengan Baitullah. Mun jasad tak beda dengan Madinah, tapi ruhnya ada di Baitullah. Nah, kalau panjenengan karena ruh kalau panjenengan diciptakan dari nur Nabi Muhammad, dari ruh Nabi Muhammad, maka romana ruh kita adalah Baitullah. Al-Qur'an menyebut lagi inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Jadi pertama kali rumah yang diciptakan oleh Allah adalah Ka'bah, Baitullah. Nah, Baitullah itu adalah rumah Allah.
Mohon paham nih. Nah, mangkeng roh panjenengan nika kira-kira pernah paleman ka Baitullah nabanten. Bukti paleman nika adalah sholat 5 waktu. Sholat nika ngajak roh panjenengan ka angkuy mulai ka Baitullah. Makanya Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu harus menghadap kiblat. Nah, saya menghadap kiblat nika jasadnya, tapi roh kalau panjenengan nika harus sampai ke Baitullah. Kenapa? Karena sejatinya orang sholat nika adalah bertemu Allah. Mohon paham nggih? Nah, kapan kau udah panjenengan neka rohnya tidak dianggap gelandangan, tidak dianggap bambungan, tore paleman karomana roh tidak ditobaitullah, rumahnya roh kita. Melalui apa? Melalui sholat 5 bentuk, minimal 5 kali sehari semalam. Panjenengan rohnya juga mulai paleman ka Baitullah, pada Pak Baitullah. Jadi sholat kalau panjenengan harus kita terus tingkatkan, kita belajar belum jadi sholat yang khusyuk, bener perak beden nasihat kiblat, tapi rohnya nika paleman, seakan-akan berada di Baitullah, tujuannya untuk apa? Kiblat Allah. Makanya itu bagi juga kita kalau bisa sampai makom al-ihsan khusyuk nikah dengan abuya juga sami sareng ihsan. Artinya ihsan nikah seakan-akan kita melihat Allah, walaupun kita tidak bisa, sejatinya tidak bisa melihat Allah, tapi harus yakin bahwa Allah melihat kepada kita. Nikah berarti kalau panjenengan ruhnya paleman ka Baitullah ketika kalau panjenengan sholat. Jadi mulai mangken mungkin beda sholat. Kalau tak mangken panjenengan tak sholat, insya Allah panjenengan ahli sholat saja. Gitu. Kalau ngajak tore kita bangun sholat mulai panjenengan. Nika belum makongku roh kalau panjenengan nika paleman karo mana jika itu Baitullah. Sampai dehuna Habib Muhammad Al-Habsyi sengarang Simtud Duron, ketika kita tahiyat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, kurang sejatinya kalau panjenengan ngolok salam ke Allah. Ada mengolok salam berarti kan apa gila. Begitu juga setelah kedua, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nika sejatinya kalau panjenengan berhadapan langsung dengan Rasulullah. Karena ruh Rasulullah nika bedai Baitullah, berarti ruh kita harus depak akasa. Nikah berarti sholat kalau panjenengan menjadi sholat yang khusyuk, sholat saya berkualitas. Makanya kalau panjenengan kadang banyak saya sholat, tapi orangnya bingung, ruwet. Kenapa hidup satu kali dibuat ruwet-ruwet? Hidup pura santai nih. Gak usah ruwet-ruwet, kalau bingung, hidup kok bingung. Mah bingung. Buat santai ini. Malah santai, jadi kalau ajak ruh kita ngadep ke Allah. Insya Allah sholat kita jadi kualitas, hikmahnya hidup kita akan tenang, akan santai, akan bahagia. Saya sering di Kaula TV, kalau mau cakapnya dengan Kaula TV, tidak ada sholat muka buru.
Mungkin bayangkan mon andika panjenengan andi tamu datang, assalamualaikum. Anu gaburu. Pasti aja bocah. Anu gaburu mak namu isarane. Enggak tahu sana namu isarane kan yang kedua. Kira-kira panjenengan pas salat ke Allah, panjenengan pada nikah akan bertemu Allah. Pas panjenengan gaburu, nama boleh tak konsentrasi. Pada panjenengan entar namu sambil main HP. Tapi namu sambil main HP berarti kan tak khusyuk. Ya akhirnya tuan rumahnya main HP dia. Nonton tamu main HP, tuan rumah main HP. Dibanding tamu yang ketika namanya mabar main bareng. Jiwanya bersama, berdampingan, tapi ruhnya jangan kalajer. Pikirannya jangan kalajer lupa lama-lama. Maka tore kita dengan kita melewati peristiwa Isra Mi'raj nikah, kita evaluasi bersama sholat kalau jenengan malah jadi sholat yang berkualitas, sholat yang khusyuk, betul-betul bawa roh kita paleman ke Baitullah, papangi ke Allah. Oh tak bisa berat, mungkin memang Allah juga mengatakan sholat dua berat, lakabiratun berat sholat, begitu mah. Maka ada penting panjenengan putra-putra apa mutu Sunan Kalijogo, Imam Ulu. Ini kamalnya bisa melakukan sholat tak rasa berat, karena sudah terbiasa. Menurut terbiasa kan tak berat, tak terbiasa berat. Kalau pun sobu, jogo, kalau terbiasa tak berat. Saya tak terbiasa aja ke berat. Nah maka salah satu caranya malah tak berat kita dibiasakan. Maka melalui putra-putri napa jenengan untuk membiasakan putra-putri kita dan sekaligus melatih malah bisa membangun ruhnya nikah malah lebih baik, sholatnya lebih baik, akhlaknya karakternya lebih baik. Karena namun sholat sebagus inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jika debuna Prof Imam nikah, makin nikah apa Indonesia nikah makin nama boleh menghadiri pemilu. Ulama saling caci menjadi ulama menjadi Habib menjadi ulama. Menurut awam ya kita ada yang mana yang awam biasa saling caci lagi. Ini macam ulama, habaib, bahkan orang-orang titelnya profesor, doktor, saling caci mencaci, saling pukul makin. Itu terjadi tidak guna beliau karena ketika sholatnya tidak berkualitas. Kalau sholat kita berkualitas, insya Allah bisa sumber pencolon bisa sidodadi. Kalau semua masyarakatnya sholatnya bagus, berkualitas, insya Allah aman, insya Allah tentram, aman, sejahtera. Tapi kalau sholat coba ancor, kodingnya bakal ancor juga. Jadi, ngireng kalau panjenengan kita bangun, perbaiki sholat kita jadi lebih baik. Karena sholat itu tanda hubungan kita dengan Allah. Kita melalui sholat. Mun sholatnya bagus, berarti hubungannya bagus. Pada men-HP, mun sinyal bagus, maka komunikasi lancar. Tapi mun sinyal lah coba pegel-pegel. Panjenengan telepon tempat sinyal coba, mesti menghubungi ulang, pegel-pegel. Tapi mun sinyal bagus, maka video call nyaman. Kalau panjenengan mun sinyal lah bagus, khusyuk sholat ke, insya Allah bisa video call dengan Allah. Ya minimal bisa ngomongan lah, bisa komunikasi lancar. Coba pegel tak pegel komunikasinya.
Tapi kalau sinyal sholat tercoba, mungkin komunikasinya pegak-pegak bisa-bisa, tak bisa telepon, tak bisa komunikasi. Nah, tore kalau dengan kita bangun sholat kita, karena itu adalah sarana komunikasi kita kepada Allah. Nah, juga untuk agar sholat kita baik kepada Allah, hubungan baik, maka kita juga memperbaiki hubungan ke Rasulullah. Karena kalau panjenengan nikah satu manusia, bahkan makhluk sampai malaikat pun nikah sejatinya tidak bisa sampai ke Allah. Malaikat Jibril ketika abringi Rasulullah Mi'raj, nikah malaikat Jibril ketika sampai Sidratul Muntaha nikah tak mampu pun ambung kasar. Nabi Muhammad terus lanjut sampai ke arsy-Nya Allah, sampai bertemu Allah. Malaikat tidak bisa napa boleh manusia. Maka mireng kalau panjenengan rohnya nikah sambungan juga Nabi Muhammad, malaikat roh kalau panjenengan juga asambung ke Allah. Dengan apa asambungkan Nabi Muhammad? Dengan sholawat. Mun sholat nikah sambungan kita ke Allah, sholawat sambungan kita dekat Rasulullah. Nah, saya nomor telok malaikat Allah panjenengan juga sambungan ke Allah lancar, sambungan ke Rasulullah lancar. Kalau baca kudu nyambung sesama mukmin, sesama muslim. Nikah yang mana? Silah, atau yang biasa kita sebut silaturahim, atau silaturahmi. Nah, gitu. Jadi silaturahim nikah hubungan antar manusia. Mun sholawat hubungan dengan Rasulullah, mun sholat hubungan kepada Allah. Kalau silaturahimnya bagus, sholawatnya bagus, sholatnya bagus, jaminan panjenengan bahagia, selamat dunia sampai akhirat. Tapi bila silaturahminya putus atau karan, tak nyapa kata tangke, kata retan, sholawat juga tak pernah baca, sholatnya nak karanaan, nah nikah otomatis dia cara lajar odikna dunia napa boleh bagi ning akhirat. Naudzu billahi min dzalik. Nah, taretan saja saya mau jadi insyaallah. Moga-moga kalau panjenengan bisa ngambil hikmah, manfaat, barokah dari momen Isra Mi'raj ini. Sungguh lain Isra Mi'raj intinya sholat, karena sholat nikah mi'rajul mukmin. Sholat nikah sempurna mi'rajnya oleh panjenengan. Maka dengan peringatan Isra Mi'raj, tore sholat oleh panjenengan nikah ditingkatkan kualitasnya. Kalau dalam fikih nikah sempurna orang asolat secara akhlaknya, secara tasawufnya, mun tak khusyuk nikah sholatnya tak sah, tak tarema. Sah secara fikih tapi tak tarema. Minimal khusyuknya nikah dalam niat, dalam takbiratul ihram. Ketika panjenengan niat Allah, minimal nikah sah, panjenengan harus konsentrasi khusyuk nyambung lagi dekat Allah. Perkara kabudi nanti kapon ingat ke sarun berem, nikah tak apa, penting tidak membatalkan sholat. Nikah sholatnya pun kita rema. Tapi pun bisa mulai dari takbir sampai salam, panjenengan konsentrasi terus ke Allah, terus bagus komunikasinya dalam sholat nikah khusyuk, insya Allah sholatnya akan lebih berkualitas. Insya Allah sholatnya menjadi sarana kita komunikasi dengan Allah dengan sinyal yang baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, taretan saja saya mau jadi insya Allah muka-muka oleh panjenengan bisa ngambil hikmah dari Isra Mi'raj itu. Malah tak jadi bambungan. Fisik ke tak bambungan, fisik ke mulai gambungan, tapi kadang rohnya bambungan.
Makanya cek heran memakin banyak orang liar. Nih, orang liar antena mungkin apa liar. Tak terkontrol juga, tak terkontrol. Nih, anu sapone bunuh diri, kan tak terkontrol. Anu sapone ngosok, mungkin ngosoknya kadang di media sosial. Oh, macam-macam, tak terkontrol, liar. Itu sebetulnya karena memang hatinya liar. Orang liar ini kan dibambungkan semua. Nah, orang yang tak liar, hati kita, ruh kita pas sering paleman ke Allah minimal dalam sholat 5 waktu. Insya Allah kalau panjenengan nanti orang saya sakinah nikah orang saya cumeneng. Pun panjenengan berumah tangga bahagia tenang berarti sakinah mawaddah warahmah. Tapi jangan hanya fisiknya yang sakinah, tapi ruh kita harus sakinah juga, harus tenang, harus cumeneng. Dengan apa? Mari ruh kita pulangkan ke Baitullah ketika kita sholat 5 waktu. Muga-muga ridho insyaallah amin. Ya rabbal alamin sangat itu. Muga-muga manfaat. Walaupun materinya berat ya, karena urusan dulu. Tapi sih penting dulu mana? Kalau nana negara yang santri, apa tolak santri laki, apa larung sarung kan luar, sebenting kan di rumah. Mendelum maupun santri ini kan dijamin. Tahu saya lihat luar apa, sebenting di rumah. Nah, moga-moga. Walaupun luar lagi penting dia, ini masa bukan gitu. Jadi moga-moga ini insyaallah. Dari betul bola kalau pimpinan non sapora, ya rekan sareng maos zikir basmalah dilanjutkan dengan mahalul qiyam. Niataki kalau panjenengan membangun sambungan kita kepada Allah dengan zikir basmalah, membangun sambungan kalau panjenengan dengan sholawat mahalul qiyam. Moga-moga kalau panjenengan apa kia sahabat Nabi Muhammad. Moga-moga ngaulia pengakuan sebagai umat Nabi Muhammad dan moga-moga ngaulia syafaat dari Nabi Muhammad. Al-Fatihah.